Bangun tugas akhir yang berjudul mesin pencetak pupuk dan pelet. Sini kami memakai rangkaian besi yang memakai dengan besi hollow. Kemudian di sini kita lihat kita memakai motor listrik dengan daya 0,25 horsepower dengan putaran 1400 rpm. Kemudian kita ada juga memakai reducer yang berasio 1:20. Dengan bantuan transmisi yaitu ada puli. Ini ya puli yang berada di reducer dan kemudian ada puli yang berada di motor penggerak dengan ukuran puli 2,5 inci dengan berbahan aluminium. Kemudian untuk menggerakkan puli tersebut kita menggunakan transmisi sabu tipe A yang berukuran A40 inci. Di sini kita memakai juga ada kopling tetap dengan berbahan baja. Di dalam ini kita ada memakai namanya screw yang kita buat dari tempa ya, bukan kita bubut ataupun apa. Kemudian tabung atau rumah skru ini berbahan baja ataupun pipa galvanis. Di sini kita ada juga untuk pengeluarannya kita ada piring pencetak peletnya dengan ukuran lubang 4 mili. Dan di depannya sini ada pisau pemotong hasil pelet nanti untuk keluar. Untuk penutupnya kita ada penutup piringan pencetak dengan berbahan baja. Kemudian kita ada corong pemasukan yang terbuat dari besi plat. Dan ada corong pemasukan, pasti ada juga corong pengeluaran yang terbuat dari besi plat. Berikut sekian untuk perkenalan beberapa komponen mesin kami. Kemudian nanti akan dilanjutkan cara pengerjaannya oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan proses kerja dari mesin pencetak pupuk dan pelet ini. Pertama-tama mesin dinyalakan untuk menghidupkan motor penggerak atau motor listrik dengan kecepatan putarannya 1400 rpm. Lalu putaran dari motor penggerak ini akan diteruskan ke reducer dengan bantuan yaitu puli yang ukurannya sudah jelaskan oleh rekan kami sebelumnya. Untuk meneruskan putaran dari puli motor penggerak ke puli reducer, kami menggunakan alat transmisi yaitu sabu. Putaran yang terjadi di reducer yaitu dengan kecepatan putaran 70 rpm karena kami di sini menggunakan reducer dengan rasio 1:20, di mana fungsi reducer ini yaitu memperlambat putaran yang diterima dari motor penggerak. Kemudian putaran yang dihasilkan dari reducer ini akan diteruskan ke screw press melalui kopling tetap. Kemudian screw press ini akan membawa adonan pupuk atau pelet yang sudah dimasukkan menuju piringan pencetak pupuk atau pelet yang setelah keluar dari piringan pencetak akan dipotong oleh pisau yaitu pisau pencetak adonan pupuk dan pelet. Setelah tercetak, adonan akan jatuh melalui corong pengeluaran. Di sini kami akan menjelaskan proses kerja dari mesin kami ini yang mesin ini akan dinyalakan, kemudian diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses kerja mesin dengan mesin dihidupkan.
Sebelum ke situ, alangkah baiknya saya memperkenalkan komposisi utama yang digunakan untuk adonan pelet. Adapun itu adalah tepung jagung, tepung ikan, dedak atau katul, dan tepung kanji sebagai perekat, dan air mineral secukupnya. Setelah adonan itu dikumpulkan, diaduk hingga merata. Lalu langsung kita masukkan saja ke corong pemasukan. Selanjutnya mesin dinyalakan. Sebelumnya sudah dihubungkan ke listrik. Bisa kita lihat sendiri hasil cetakan mesin pelet bantu begini. Selanjutnya kita akan melihat hasil cetakan mesin pelet ini. Kurang lebih seperti inilah hasilnya. Campurannya sudah menyatu dan homogen dan tidak hancur. Baiklah, berikut seperti inilah gambaran hasil cetakan mesin pencetak pupuk dan pelet kami. Kurang lebih inilah hasil akhirnya. Sudah menyatu secara homogen dan tidak pecah. Selanjutnya dilakukan tahap pengerikan guna untuk siap pakai. Selanjutnya kami akan mereview mesin ini dan menguji coba untuk bahan baku untuk pupuk dengan mesin dihidupkan. Adapun bahan baku yang dipakai itu adalah yang pertama hasil bakaran sekam padi, ampas tahu solid dari pembuangan kelapa sawit, dan air secukupnya. Oke, langsung saja kita uji coba dengan memasukkan bahan baku ini ke corong pemasukan. Ini prinsip kerjanya sama kayak prinsip mesin pencetak pelet sebelumnya. Cetakannya kurang lebih seperti ini. Sudah menyatu dan homogen. Sudah siap kita berlangsung ke pokok tanaman. Saya kira seperti itulah prinsip kerja untuk mesin pencetak untuk pupuk sendiri. Demikianlah hasil uji coba mesin rancang bangun kami untuk mencetak pupuk dan pelet. Kurang lebih seperti inilah hasilnya. Ini untuk hasil cetakan pupuk sendiri, dan ini hasil cetakan pelet. Kurang lebih demikianlah hasil cetakannya. Inilah hasil cetakan adonan yang dicetak oleh mesin pencetak pupuk dan pelet kami, dan siap untuk diaplikasikan untuk proses sistem hidroponik. Kurang lebih inilah tampilan hidroponik kami, di mana hidroponik sendiri adalah metode bercocok tanam tanpa tanah, tetapi hanya memanfaatkan media air untuk bahan nutrisi untuk tanaman hidroponik sendiri. Dan tanaman hidroponik sendiri itu ditanam dan sudah disediakan wadah atau tempat tanamnya.
Berikut ini adalah tampilan bibit yang sudah siap untuk ditanam ke sistem hidroponik. Adapun itu adalah bibit sayur bayam dan sayur sawi. Inilah hasilnya setelah disemenkan kurang lebih 3 hari 3 malam. Di mana pengaplikasian pelet ini adalah digunakan untuk ikan, sementara pupuk hasil cetakan tadi untuk diaplikasikan ke tanaman hidroponik. Demikianlah hasil presentasi tugas akhir rancang bangun mesin pencetak pupuk dan pelet dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan dapat diterima oleh Bapak. Dan apa yang kami perbuat hari ini semoga dapat dikembangkan untuk di generasi berikutnya, dan semoga alat yang kami produksi ini semoga dapat dimanfaatkan di masyarakat maupun di kehidupan sehari-hari. Maka untuk sebagai penutup, apabila ada kesalahan kata, kalimat ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk menutup presentasi kami ini, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.